Saat saya mendengar lensa super telefoto, bayangan saya adalah lensanya pasti besar, berat, dan juga mahal. Tapi lensa yang saya akan review kali ini berbeda. Meskipun ukurannya tetap panjang nih, karena kita tidak bisa melawan hukum alam. Tapi lensa super telefoto ini relatif ramping dan ringan. Lensa super telefoto biasanya jarak fokalnya dimulai dari 100 sampai 400 mm atau lebih. Biasanya hanya tersedia sebagai lensa profesional yang kesannya kokoh, besar, berat, dan harganya tinggi. Tapi sistem Canon EOS R ini menurut saya cukup peduli untuk penggemar fotografi yang ingin lensa super telefoto yang lebih ringkas, lebih portable, dan bisa foto subjek jarak jauh. Lensa 100-400 mm f5,6-8 ini beratnya hanya 635 gram. Ini setengah dari berat lensa seri L100-400 mm yang beratnya 1,5 kiloan. Lensa ini panjangnya 16,4 cm di 100 mm, dan dia akan nambah sekitar 8 cm saat kita gunakan di 400 mm. Tapi, diameter dari lensa ini relatif ramping dan filternya hanya 67 mm dibandingkan dengan lensa seri L yang bisa mencapai 77-82 mm. Ngomong-ngomong, ini lensa full frame ya, yang bisa dipasang di kamera mirrorless Canon yang full frame ataupun di APS-C-nya juga. Saya sendiri justru banyak menguji lensa ini di kamera APS-C-nya, yaitu Canon EOS R7. Mengapa saya memasangnya di Canon EOS R7? Alasannya karena saya akan mendapatkan crop factor 1,6 kali. Jadi 100-400 mm itu menjadi 160-640 mm ekuivalennya. Mantap banget ya jangkauan segitu, tapi lensanya masih ringkas ya, masih ringan sekali 600-an gram saja. Seperti lensa EOS R lainnya, di bodi lensanya ada control ring yang kita bisa kustomisasi sesuai keinginan. Lensa ini bisa ringan dan kecil menurut saya karena konstruksinya tidak setangguh lensa-lensa seri L. Tapi yang signifikan adalah bukanya dibatasi menjadi f5,6-8. Bukaan ini cukup kecil untuk standar lensa zoom apalagi lensa fix. Tapi demi ukuran dan juga harga, pengorbanan satu stop ini menurut saya cukup oke. Dia memberikan alternatif bagi teman-teman yang senang motret siang-siang dan sesekali di malam hari. Di 100 mm bukaan maksimumnya f5,6, 135 mm f6,3, di 200 mm f7,1, dan di 300-400 mm itu f8. Untungnya lensa ini punya stabilizer di bodi. Jadi kalau kita pasang di bodi yang nggak ada stabilizernya, ini lumayan banget waktu motret di kondisi yang malam atau kurang cahaya. Mengingat bukaannya tidak besar, terutama kalau kita zoom ke 300-400. Kalau dipasang di kamera Canon yang punya stabilizer di bodi, ini bakal lebih mantap karena kamera dan lensa bisa berkoordinasi lebih baik. Pengalaman saya memotret di 400 mm saat saya pasang di R7, itu ekuivalen 640 mm jauh sekali. Saya bisa motret di sekitar 1/15 sampai 1/30 detik shutter speed-nya dengan hasil yang cukup tajam, yang stabil. Nah, itu kurang lebih 5 stop, dan saya nilai ini cukup bagus. Tidak jauh dari yang dijanjikan, yaitu 6 stop. Ya, kadang-kadang saya mungkin bisa dapat 6 stop juga kalau saya sudah makan. Tapi kalau belum makan atau habis ngopi, 1/30 detik itu terasa lebih aman. Contohnya, saya sempat foto bulan di kala sunset. Dan saat saya perhatikan, hasil fotonya masih cukup tajam dan detail. Meskipun saat itu ada sedikit awan tipis di sekitar bulan. Ngomong-ngomong, foto bulan yang saya itu asli loh. Saya sudah minta Ihsan untuk videoin BTS-nya sebagai bukti. Saya juga senang saat saya memotret, gambar di monitor atau di jendela bidik itu stabil, tidak goyang-goyang. Nah, kalau kita tidak aktifkan stabilizernya atau kita pasang di kamera yang tidak stabil, itu akan goyang-goyang komposisinya sehingga sulit mengkomposisikan secara akurat. Bagi yang merasa kurang jauh lagi, lensa ini kabar baiknya kita bisa pasang extender. Baik yang 1,4 kali atau 2 kali. Hanya saja teman-teman perlu ingat, kalau kita pasang extender, bukan maksimumnya akan lebih kecil 1-2 stop lagi. Jadi sangat kecil sekali. Ya cocoknya buat siang-siang lah, kalau malam udah repot.
Lensa ini bukan lensa makro, tapi bisa fokus cukup dekat, yaitu 88 cm. Ya, mungkin pas teman-teman mendengar 88 cm, mungkin merasa heran ya. 88 cm kan nggak dekat-dekat banget ya. Tapi jangan lupa, ini lensa super telefoto. Yang penting adalah perbesarannya cukup besar. Lensa ini punya perbesaran atau magnification 0,41 kali. Jadi lumayan kalau kita ketemu subjek yang relatif kecil, misalnya bunga atau daun, kita bisa foto dengan detail dan latar belakangnya akan blur. Sebagai informasi, lensa makro biasanya perbesarannya minimal 0,5 dan biasanya lensa makro murni itu 1 atau 2 kali. Sedangkan lensa biasa biasanya perbesarannya lebih kecil dari 0,3. Secara kualitas gambar, tentunya lensa ini tidak sebanding jika kita bandingkan dengan lensa L yang profesional atau lensa fix yang sangat crispy dan detail. Tapi kalau saya perhatikan, langsung dari kameranya, gambarnya sudah terlihat oke. Saat saya perbesar 100% di layar monitor yang besar, memang fine detail dan kontrasnya tidak akan setara dengan lensa yang lebih bagus. Tapi secara umum, kalau kita tidak besarkan, kita akan melihat foto yang sangat tajam. Kinerja autofocus lensa ini setelah saya uji juga cukup bagus untuk subjek yang bergerak, seperti pesawat terbang, otomotif, atau kegiatan olahraga. Kombinasi sistem autofocus dari R7 dan lensa ini menurut saya bekerja dengan baik, cepat, dan akurat. Setelah saya cek, motor fokusnya ternyata menggunakan teknologi nano USM yang relatif baru ya, yang biasanya dipakai lensa-lensa seri L yang terbaru. Ya, pantaslah kinerjanya cepat. Hanya kalau kita foto di kondisi yang agak gelap, autofocus akan melambat. Menurut saya, lensa 100-400 mm ini cocok untuk teman-teman bawa trekking ya, misalnya untuk jalan-jalan di perbukitan, atau untuk foto olahraga dan satwa juga cocok. Asal fotonya siang-siang ya, saat cahayanya banyak, jadi bukan yang relatif kecil ini bukan menjadi halangan. Soal harga, lensa ini dijual dengan harga kira-kira 10-12 juta. Harga yang mungkin menurut sebagian fotografer tidak murah. Tapi untuk lensa super telefoto, menurut saya ini worth it. Dan tidak saya temukan di sistem kamera yang lain. Oke, gitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan review lensa super telefoto ini bisa membantu teman-teman. Bagi yang ingin mencari lensa-lensa terjangkaunya Canon, silakan simak review lensa Canon lainnya di channel Info Fotografi ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan terima kasih untuk atensinya. Sampai ketemu lagi di video berikut. Oke? Bye-bye.